Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu dalam kebaktian online kita daripada gereja St. Mary Cathedral, kebaktian bahasa Malaysia. Selamat pagi dan selamat Hari Gawai kepada semua saudara-saudara yang menyambut Hari Gawai dan juga selamat Hari Keamatan bagi saudara dan saudari juga yang menyambut keamatan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat sekali lagi memuji Tuhan, belajar daripada firman Tuhan, berdoa bersama-sama melalui kebaktian online ini. Pada pagi hari ini, sesuai dengan janji Tuhan yang sentiasa menyertai kita, mari kita bersama-sama membaca dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kerana Engkau telah memilih setiap diri kami, mengasihi kami menurut kehendak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi bertemu dalam ruangan ibadah online ini. Kami mohon penyertaan Tuhan daripada awal sampai akhirnya. Kiranya lewat daripada kebaktian ini, kami akan dapat belajar sesuatu daripada Tuhan yang merubah hidup kami. Kami dapat memuji Engkau dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Mari kita mandikan lagu ini bersama-sama. Kita memuji Tuhan kita. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang yang percaya. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan lagu. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya.
Pembacaan kita yang pertama diambil daripada kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 24 ayat 1 hingga yang ke-8. Keluaran pasal 24 ayat 1 hingga yang ke-8. Ayat yang pertama, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil bahagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami akan dengarkan. Ayat terakhir, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingatkan Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Sion yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan kepada Allah Anak dan kepada Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan buat selamanya. Amin. Pembacaan diambil dari surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat yang pertama hingga yang kedua, dan disambung ke bab 5 ayat yang ke-12 hingga 14. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bab yang kelima, ayat yang ke-12 hingga 14. Dengan perantaraan Silwanus,
yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai. Aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan. Salam jemaat, selamat pagi. Kita telah membaca teks khotbah kita pada pagi ini. Jadi saudara, mulai daripada Ahad ini, kita akan belajar daripada surat Petrus yang pertama untuk beberapa minggu yang akan datang ini, sepanjang musim Trinity ini. Jadi mulai daripada pagi ini, kita akan melihat permulaan surat ini pada pagi ini untuk melihat apakah kesesuaiannya, aplikasinya dalam hidup kita sesuai dengan keadaan dunia pada hari ini. Jadi sebelum kita meneruskan penerangan daripada surat Petrus ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur setiap hari, sebab oleh kasih anugerah-Mu, segalanya berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kami manusia yang biasa, berpandu dan berharap dan bersandar kepada Engkau dalam semua aspek hidup kami. Oleh itu Tuhan, pada pagi ini, firman-Mu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Secara khusus, sesuai dengan firman-Mu melalui Rasul-Mu Petrus kepada kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menerangkannya untuk kami, supaya kami bijaksana untuk hidup pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, menjadi seorang warga negara di mana-mana, kita memerlukan dokumen-dokumen penting yang mengesahkan kita adalah warga negara yang sah. Di Malaysia contohnya, kita mempunyai beberapa dokumen penting untuk mengesahkan kita sebagai warga negara. Dua dokumen yang paling penting sebagai rakyat Malaysia ialah kad pengenalan kita yang berwarna biru. Nah, pastikan kad pengenalan kita yang berwarna biru itu ada perkataan warga negara. Kalau tidak, susah. Satu lagi dokumen penting sebagai warga negara adalah paspor. Jadi kita memerlukan paspor juga untuk perjalanan kita, bukan saja di dalam negara kita, tetapi sekiranya kita mempunyai maksud untuk pergi ke negara luar. Jadi saudara, dokumen-dokumen ini sangat penting bagi kita sebagai warga negara, supaya kita menikmati hak-hak di dalam negara ini, yang termaktub di dalam perlembagaan negara kita. Jadi saudara, betapa pentingnya ini untuk kita sebagai manusia di sebuah negara. Namun begitu, saudara, sedih sekali dalam sejak beberapa tahun yang lalu ini, ada banyak isu-isu yang berkenaan dengan kewarganegaraan Malaysia. Ya, kita selalu mendengar bahwa ada beberapa rakyat Malaysia yang tidak diakui sebagai warga negara yang sah, yang tidak mempunyai hak. Ada beberapa daripada penduduk negara kita yang merasa diri mereka dianggap sebagai warga negara kelas kedua, sebab mungkin mereka rasa diri mereka tidak mempunyai keistimewaan tertentu. Kadang-kadang kita mendengar kita sebut yaitu bumi putra, nan bumi putra. Jadi perkataan-perkataan seperti ini ataupun terma-terma seperti ini seringkali kita dengar di dalam negara kita.
Jadi ada yang disebut sebagai bumi putra, ada yang disebut sebagai non bumi putra. Tetapi mempunyai dokumen yang sama. Hidup di Malaysia, lahir di Malaysia, bersekolah di Malaysia, bekerja di Malaysia, dan semuanya. Tetapi sedih sekali, di dalam sebuah negara yang demokrasi seperti Malaysia, masih ada masalah-masalah dari hal keistimewaan kewarganegaraan. Kadang-kadang kalau kita mengisi borang, suku kita kadang-kadang dilupa. Ya, di dalam banyak borang yang kita isi, di situ kalau kita bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan sebagainya, tetapi ada juga bagian disebut lain-lain. Jadi yang lain-lain itu kita tak tahulah, ya. Jadi mungkin yang tergolong dalam lain-lain itu adalah kebanyakan orang Bumi Putra, Sarawak dan Sabah lah, yang lain-lain itu. Jadi ini memberi implikasi yang tidak baik, implikasi yang negatif lah. Oke, jadi walau bagaimanapun kita sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai hak-hak dan keistimewaan tertentu berdasarkan kepada pelembagaan negara kita dan disah dengan dokumen-dokumen penting seperti IC dan paspor tadi, saudara. Nah, saudara, pada pagi ini ada segolongan manusia yang kita lihat di dalam teks pembacaan kita pada pagi ini yang disebut oleh Petrus sebagai orang perantau ataupun pendatang. Jadi biasanya kalau di sebuah negara menjadi isu penting, di dalam sebuah negara itu ada pendatang tanpa izin, dan biasanya pendatang ini kadang-kadang dilayani secara kasar, dilayani secara terlalu ekstrim kadang-kadang, sebagai manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, kita selalu mendengar kes-kes tertentu. Nah, Petrus dalam suratnya ini menggelarkan penerima surat ini sebagai pendatang ataupun perantau. Oke, jadi mari kita perhatikan apa yang Paulus tulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 dan 2, dan juga kita akan lihat juga pasal yang kelima ayat 12-14. Jadi tema khotbah kita pada pagi ini ialah orang perantau tetapi umat pilihan Tuhan. Ulang sekali lagi. Orang perantau, umat pilihan Tuhan. Nah, mari kita lihat latar belakang surat Petrus ini dulu. Ya, kita tahu bahwa sejak peristiwa Pentakosta, baru 2 minggu yang lalu kita telah mengingati hari Pentakosta. Jadi sejak peristiwa Pentakosta, orang Kristen dianiaya. Bermula di Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa hari Pentakosta ini adalah bila Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu datang memenuhi murid-murid Yesus yang 120 itu di Yerusalem. Nah, setelah Roh Kudus itu memenuhi mereka mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Hasil daripada pekerjaan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus dengan berani datang menampil ke depan, berkhotbah memberitakan Injil baik tentang Yesus Kristus. Ramai orang bertobat. Tetapi di sebalik itu, ramai orang di Yerusalem, terutamanya orang Yahudi, tidak suka melihat bangsa mereka sendiri yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hasilnya mereka dianiaya. Maksudnya pengikut-pengikut Kristus yang pertama sejak daripada hari Pentakosta dianiaya, bermula di Yerusalem. Hasil daripada penganiayaan itu, orang-orang Kristen mulai melarikan diri, keluar daripada Yerusalem. Mereka melarikan diri ke Samaria, ada yang melarikan diri luar daripada Samaria. Jadi orang-orang Kristen yang pertama ini, abad yang pertama ini berselerak di merata-rata tempat di seluruh Empire Roma. Kita boleh baca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dan 4. Nah, kalau kita baca di sana, salah satu orang yang terkenal yang menganiaya orang Kristen adalah Saulus. Jadi Saulus adalah seorang Yahudi
boleh dikatakan guru agama Yahudi, dia mendahului, dia mengepalai untuk menganiaya orang Kristen, menangkap orang Kristen. Jadi oleh karena orang Kristen pada awalnya dianiaya, mereka melarikan diri, keluar dari Yerusalem, pergi ke Samaria, dan keluar daripada Samaria. Dalam kata lain, orang-orang Kristen yang pertama, pada abad yang pertama, sejak hari Pentakosta, berselerak, melarikan diri di seluruh Empire Roma. Jadi ada seorang kaisar Roma yang terkenal sebagai kaisar yang gila. Nama dia adalah Nero. Ya, Kaisar Nero ini dia memperhebatkan penganiayaan pada tahun sebelum Masehi 64. Ya, Nero terkenal dengan penganiayaan orang Kristen yang sangat hebat. Jadi sebab dia disebut sebagai kaisar yang gila karena pada suatu ketika dia membakar separuh daripada kota Roma. Nero ini sendiri, ya, dia membakar kota Roma. Maka apabila terbakar, maka penduduk Roma marah kepada Nero. Ya, kenapa raja membakar kota? Jadi oleh karena dia takut kepada rakyat, akhirnya lalu dia mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Lalu kambing hitam yang dipersalahkan Nero adalah orang Kristen. Lalu dia menuduh orang Kristen lah yang membakar kota Roma. Jadi akibatnya mulai daripada itu dia menganiaya orang Kristen di seluruh empire, di mana-mana di seluruh empire Roma pada waktu orang Kristen dianiaya. Jadi kita tahu penulis surat ini, Petrus sendiri, dibunuh, cara digantung, terbalik pada antara tahun sebelum Masehi 64-68. Sebab Petrus rasa dia tidak layak untuk digantung seperti Yesus. Lalu dia minta diri, menurut sejarah, dia minta diri digantung secara terbalik. Jadi saudara, penganiayaan tidak menghalang penyebaran Injil. Malah cara yang sangat berkesan menyebarkan Injil di seluruh Empire Roma. Seperti yang saya katakan tadi, sejak daripada hari Pentakosta, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dan 4, orang Kristen melarikan diri sebab dianiaya. Tetapi, di mana-mana orang Kristen melarikan diri, di mana-mana mereka tinggal, mereka akan membuka mulut, memberitakan Injil Kristus kepada orang. Jadi, di mana-mana mereka pergi, mereka membawa Injil, mereka memberitakan Injil, hasilnya semakin ramai orang percaya kepada Yesus. Jadi penganiayaan ini tidak menghalang penyebaran Injil. Petrus menulis suratnya sekitar tahun sebelum Masehi 64. Nah, di dalam surat ini Petrus memberi dorongan yang sangat kuat dengan mengistiharkan bahwa mereka, yaitu orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang dianiaya, yang berserak itu telah dipilih oleh Tuhan. Ya, Petrus berkata, ya memang kita dianiaya, tetapi ingat bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2, saya baca bagi kita sekali lagi. Di sini memberitahu kita bahwa Petrus adalah penulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang berselerak. Ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, dalam ayat 1 dan 2 saja kita lihat bahwa yang menulis surat ini adalah Petrus, yaitu Rasul Kristus. Dia menulis ini kepada orang-orang Kristen yang disebut sebagai orang pendatang yang tersebar, yang berselerak di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan juga orang-orang yang disebut sebagai pendatang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, sebagai pengikut Kristus pada abad yang pertama, tidak jauh bedanya daripada orang Kristen pengikut Kristus pada hari ini. Di dalam dunia pada hari ini, termasuk dalam negara kita. Jadi di sini kita melihat
bagaimana Petrus membayangkan melihat pengikut-pengikut Kristus ataupun orang-orang Kristen pertama itu sebagai pendatang ataupun perantau. Jadi di sini memberitahu kita tentang status kerayakan orang Kristen pada masa itu dan juga pada hari ini. Kita boleh lihat itu di dalam ayat 1b, yaitu status kerayakan orang Kristen di bumi dan di dunia ini, yaitu orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita boleh lihat dalam peta. Kalau kita lihat peta itu, jadi nama-nama wilayah ataupun nama-nama tempat yang disebut di sana, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu nama-nama lama, nama-nama kuno. Tapi kalau kita lihat pada zaman modern kali ini, hari ini ialah wilayah itu adalah negara Turki modern pada hari ini, negara Turki. Jadi sebenarnya pada zaman dulu, sejak daripada abad pertama sampailah kepada abad yang ke-6, sebenarnya Turki adalah sebuah negara Kristen, tetapi hari ini sudah menjadi negara Islam. Jadi orang-orang Kristen yang melarikan diri di seluruh wilayah Roma, dan ramai orang Kristen pada waktu ini, lalu mereka menetap di wilayah-wilayah disebut di sini, seperti di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi mereka mengalami penganehan. Jadi Petrus menulis kepada mereka, mendorong mereka bagaimana untuk hidup sebagai orang Kristen di kala menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Jadi di situ dia melihat bahwa kita sebagai orang Kristen, itu pengikut-pengikut Yesus, kita adalah warga asing, ya, di dunia ini, ya, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, di Bitinia. Ya, orang-orang Kristen yang menetap di sana itu sebenarnya mereka mempunyai dokumen warga asing, ya, sebagai pendatang. Ya, tinggal sementara saja, yaitu kediaman sementara. Itu sebabnya perkataan pendatang dan perantau ini. Kita boleh lihat itu dalam pasal 2 ayat yang ke-11, yaitu status orang-orang percaya yang berselerak melarikan diri. Jadi Paulus bukan Paulus, tapi Petrus membayangkan sebagai pengikut Kristus di dunia ini, status kita bukan warga negara tetap dunia ini. Kita hanyalah sebagai pendatang. Kita hanya sebagai perantau. Kita hanya diam sebentar saja di dunia ini. Kenapa? Sebab kewarganegaraan kita yang sebenarnya, yang kekal adalah di sorga. Jadi ini satu pengertian yang luar biasa. Jadi saudara, Anda dan saya sebagai orang Kristen pada hari ini, termasuk manusia yang lain sebenarnya, kita hanya sebagai pendatang di dunia ini. Kita hanya sebagai perantau di dunia ini. Sebab kewarganegaraan kita yang kekal ada di sorga. Paulus menulis kepada orang Kristen di Filipi dalam pasal yang ketiga ayat ke-20. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, sebagai perantau, diam sementara dunia ini, kita mempunyai cara hidup. Bagaimana hidup sebagai seorang perantau dan pendatang di dunia ini. Nah, itu kita akan lihat di dalam pasal-pasal berikutnya dalam 1 Petrus ini. Pada hari ini kita hanya melihat status kita saja. Status kita adalah perantau dan pendatang. Nah, namun pun begitu, walaupun kita sebagai perantau dan juga pendatang, sungguh menarik sekali, penghiburan yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk keselamatan oleh Allah yang Tritunggal. Kita bayangkan sekali lagi, kita hanya pendatang, perantau. Tetapi yang menarik tentang diri kita ini, saudara, adalah kita adalah orang-orang yang dipilih untuk keselamatan oleh Allah yang Tritunggal. Kita lihat itu dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua. Nah, bagaimana kita dipilih? Yang memilih kita adalah Allah Bapa. Ingat tadi, untuk keselamatan oleh Allah yang Tritunggal. Jadi Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, ya, Esa tetapi 3 pribadi.
Dan tiga-tiga pribadi ini bekerja untuk keselamatan kita. Nah, pribadi yang pertama itu Allah Bapa. Allah Bapa memilih kita sesuai dengan rencananya. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan ke-5 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi saudara, pribadi Allah Tritunggal yang pertama itu, yaitu Allah Bapa, Dia telah memilih kita sebagai umat-Nya sebelum dunia dijadikan. Jadi Anda, saudara, Anda dan saya sangat bersyukur sebab Anda dan saya bukan saja telah dipilih oleh Allah, tetapi kita telah dikuduskan dan tak bercacat di hadapannya. Oleh karena apa? Sebab darah Yesus Kristus telah menjadikan kita kudus dan menjadi anak-anak-Nya, saudara. Jadi inilah keistimewaan kita sebagai perantau dan pendatang di dunia ini. Anda dan saya adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, pilihan Allah kepada kita itu bukan berdasarkan merit, tetapi semata-mata berdasarkan kasih karunia, yaitu memberi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, dalam kata lain, kita dipilih menjadi umatnya, kita dikuduskan oleh darahnya Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita, bukan karena merit, bukan karena saya bagus, bukan karena kita bagus daripada dunia yang manusia yang lain. Bukan. Kita dipilih oleh Allah Bapa itu. Hanya berdasarkan oleh kasih anugerahnya. Kasih anugerah Allah Bapa itu ditunjukkan kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus yang tunggal. Pemberian anaknya yang tunggal itu adalah bukti kasih anugerah Tuhan kepada kita. Namun pun begitu, kasih karunia itu tidak bertentangan dengan kehendak kita yang dipilih. Ya, Dia memberi anaknya kepada kita. Nah, pemilihan kita itu bukan bertentangan dengan kehendak kita. Sebagai manusia kita ada kebebasan juga. Kalau Dia memberi, sama ada keterima ataupun tidak. Nah, itu pemilihan atau kehendak bebas kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-7, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, di dalam ayat ini, Yesus paham akan tentang hal ini. Barang siapa datang kepadaku. Artinya, manusia itu ada pilihan. Sama ada dia mau datang ataupun tidak datang. Yesus mati di kayu salib untuk manusia. Menggantikan manusia. Daripada manusia itu sendiri digantung, dihukum dan sebagainya. Tetapi Yesus mengambil tempat itu. Itu adalah kasih anugerah Tuhan. Sama ada kita mau percaya ataupun tidak. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Jadi saudara, Yesus mati bagi kita sebagai kasih anugerah Allah Bapa itu kepada kita. Oleh percikan darah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Mati bagi kita sewaktu kita masih berdosa lagi. Jadi bagaimana Allah memilih? Dia memilih kita berdasarkan kasih anugerahnya. Apakah kasih anugerah Allah itu? Yaitu dengan anaknya Yesus sendiri. Percikan darahnya. Seperti ditulis dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa Bapa memilih kita berdasarkan kasih anugerahnya. Hanya dengan percikan darah saja kita akan beroleh keselamatan itu. Di sini kita melihat Bapa bekerja dalam keselamatan kita melalui anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Jadi pribadi pertama dalam Tritunggal, pribadi kedua dalam Tritunggal ini bekerja untuk keselamatan kita. Nah, yang ketiga,
yaitu pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepada kita mulai daripada hari Pentakosta, membawa semua manfaat keselamatan dan penyucian. Tanpa Roh Kudus, manfaat keselamatan dan penyucian ini tidak akan terjadi, saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa ketiga-tiga pribadi dalam Allah yang Tritunggal ini bekerja untuk keselamatan kita. Jadi pekerjaan penyucian Roh Kudus telah menetapkan kita orang-orang terpilih untuk melayani. Sepertinya hari ini, melalui pelayanan Roh Kuduslah, penyucianlah, kita dapat ditetapkan orang-orang yang terpilih ini untuk melayani Tuhan. Tanpa penyucian oleh Roh Kudus, kita tidak dapat melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara, itu telah menjadikan kita melayani Tuhan sesuai dengan pilihan dan tujuan Tuhan terjadi. Tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia, memberitakan Injil. Siapa yang memampukan kita untuk menyampaikan Injil? Yaitu pekerjaan Roh Kudus. Jadi hasil pekerjaan Roh Kudus adalah ketaatan. Ya, tanggung jawab kita tunduk kepada firman Tuhan. Ya, Roh Kudus membuat kita taat. Roh Kudus itu yang memimpin kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan pekerjaan untuk Tuhan, saudara. Roh Kudus yang bekerja hari ini. Sekarang adalah era Roh Kudus. Roh Kudus itu yang telah menguduskan kita, membuat kita taat. Paulus mengalaminya seperti yang dicatat di dalam suratnya kepada orang Kristen di Roma, pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi kita lihat di sini, Paulus kata, dia tidak berani berkata-kata apa tanpa apa yang dikerjakan Kristus di dalam dia, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi Roh Kudus membantu kita untuk taat melayani Tuhan. Nah, Allah Tritunggal yang menyelamatkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketiga-tiga pribadi di dalam Allah yang Tritunggal ini bekerja untuk keselamatan kita. Saudara, awas dan tolak bidat ataupun ajaran sesat yang disebut sebagai oneness Pentecostalism ataupun Yesus saja. Pada hari ini ada suatu pergerakan yang begitu agresif di dalam gereja modern pada hari ini. Mereka disebut sebagai oneness Pentecostalism. Kenapa? Sebab mereka hanya sebut Yesus saja. Kalau dibaptis dengan nama Yesus saja. Dan sebagainya. Mereka tak percaya dengan Tritunggal. Ya, kalau kita dapat perhatikan apa yang berlaku di Indonesia sekarang, luar biasa terjadi. Rupa-rupanya ramai pendeta, ramai pastor di Indonesia yang sebenarnya tidak percaya kepada Tritunggal. Rupa-rupanya mereka adalah oneness Pentecostalism. Lalu poin yang seterusnya yaitu hidup berlimpah dalam kasih karunia dan damai sejahtera di kala hebatnya penganiayaan. Jadi saudara, inilah dorongan Paulus kepada penerima suratnya. Memberitahu mereka di dalam mereka menghadapi penganiayaan, Paulus berkata jangan susah. Memang kita sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. Sebagai pendatang dan perantau kita dianiaya. Tetapi Petrus berkata, yang menarik tentang kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Lalu Petrus memberi dorongan lanjut kepada mereka, yaitu, biarlah kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera di dalam penganiayaan ini. Saya rasa saudara, ini yang kita sangat perlu pada zaman kita pada hari ini. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan dengan penuh berlimpah-limpah. Kita memerlukan damai sejahtera Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dikala mengalami banyak kejahatan, kesusahan, penganiayaan berlaku di dalam dunia pada hari ini. Contohnya pada hari ini, kita dunia sekarang, termasuk kita orang Kristen, sedang menghadapi suatu pandemik yang luar biasa. Menakutkan, menggusarkan kita. Tetapi saudara, kalau kita baca surat Petrus ini, alangkah baiknya di dalam pandemik yang menakutkan ini, kita mengalami kasih karunia, mendapat damai sejahtera. Dalam kata lain, kita ada damai. Walaupun ada taufan
pandemik yang luar biasa di dunia ini. Lalu Petrus berdoa dan menorong penerima suratnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dalam ayat yang kedua sih. Jadi orang Kristen sedang mengalami penganiayaan luar biasa. Emperor Nero ataupun Kaisar Nero sedang menganiaya orang-orang Kristen di seluruh empayanya. Orang Kristen melarikan diri, menyembunyikan diri. Dan Petrus tahu apa yang mereka perlukan. Mereka memerlukan kasih karunia Tuhan. Mereka memerlukan damai sejahtera Tuhan dalam keadaan seperti itu. Lalu Petrus berkata, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium dan yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Jadi saudara, sebagai aplikasi kita untuk kita pada hari ini, kita ulang sekali lagi. Allah Tritunggal telah memilih kita. Kita sangat bersyukur. Anda dan saya telah dipilih oleh Tuhan. Dan keselamatan kita adalah pasti di dalam Yesus. Ini bukan masa kita untuk meninggalkan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, dia tidak akan dibuang. Jadi kepastian keselamatan kita ada di dalam Yesus. Oleh yang demikian, tinggallah tetap dan teguh di dalam iman di waktu-waktu yang penuh kejahatan dan tak menyebelahi kita seperti pada hari ini. Marilah kita tinggal tetap teguh di dalam iman kita di dalam Yesus. Sebab di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kesengsaraan kita, saudara, pada hari ini hanya sementara saja. Ingat, status kita tadi adalah kita hanya pendatang. Kita hanya perantau. Kewarganegaraan kita yang kekal adalah di surga. Jadi sementara kita diam di dunia yang sementara ini, bersabarlah kita, tinggal tetaplah kita dalam Yesus. Sebab kesengsaraan kita hanya sementara saja. Kita akan balik di negara kita yang kekal itu, di surga bersama dengan Yesus. Mari kita semakin mengalami kasih karunia, yaitu charis dalam bahasa Greknya. Damai sejahtera adalah shalom. Tuhan kita dikala kita menghadapi dunia yang jahat ini. Mari kita mengalami charis. Mari kita mengalami shalom. Shalom di sini bukan damai, kedamaian politik. Contohnya Hamas lawan Israel sekarang genjatan senjata. Itu bukan maksud shalom. Bila-bila saja akan terletus lagi. Shalom di sini ialah bagaimanapun taufan dan badai luar biasa dalam hidup di luar sana. Tetapi di dalam kita ada charis, kita ada shalom, saudara. Sebab Yesus adalah Raja Shalom, damai dan kasih karunia. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu kata Yesus, dia tinggalkan shalom bagi kita. Yesus adalah kedamaian, seperti dia juga adalah kasih. Jadi saudara mengalami charis dan shalom yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami tenang di dalam Engkau. Sebab anak-Mu Yesus Kristus adalah charis dan shalom kami. Kuatkan kami di dunia yang sejahat seperti ini. Kami sadar Bapa, segala kesusahan, kejahatan yang kami alami dunia ini hanya sementara saja. Sebab kami sadar dan tahu bahwa kewarganegaraan kami yang kekal adalah bersama Engkau di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness.
freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Jemaat, mari kita bersama-sama mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan telah berikan bagi kita. Bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan perkasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Segala sesuatu
adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat, seterusnya kita bersama-sama menguatkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi. Mari pada saat ini kita berdoa bersama. Tuhan, Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu dengan kerendahan diri. Ampuni kami Bapa atas segala kesalahan dan perbuatan kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, terima kasih karena masa dan kesempatan ini telah Kau berikan pada kami untuk berbakti bersama secara online. Terima kasih juga Bapa karena menjaga, melindungi kami, beri kekuatan kepada kami pada saat ini. Saat ini Bapa, kami juga berdoa khusus untuk gereja kami Saint Mary. Kami berdoa khusus untuk keperluan dari segi keuangan. Kami tahu sangat sukar pada ketika ini, namun tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa untuk memberkati dan mencukupkan setiap keperluan di gereja kami Saint Mary. Kami juga berdoa para padri, pastor, dan juga staf-staf gereja. Bapa, berikan mereka kesehatan yang baik, kekuatan, berikan mereka perlindungan, dan juga keluarga mereka dan juga anak-anak mereka. Kami juga berdoa Bapa pada saat ini untuk negara kami Malaysia yang COVID-19 yang masih tinggi, terutama sekali di kawasan Selangor. Kami berdoa untuk para dokter, para juru rawat yang merawat dan sentiasa menghadapi risiko jangkitan. Namun Engkau berikan mereka perlindungan Bapa dan juga keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kerajaan yang mengagikan bantuan pada golongan-golongan sesar, biar Bapa setiap bantuan-bantuan tersebut akan sampai kepada golongan-golongan yang memerlukan. Dan Bapa, kami juga berdoa bagi ekonomi Malaysia ketika ini, agar Engkau memberi jalan kepada pihak-pihak atasan kementerian supaya bagaimana mereka untuk mengatur, untuk memulihkan ekonomi Malaysia. Bapa, kami juga berdoa untuk para jemaat yang sakit ketika ini dimanapun mereka berada. Engkau berikan mereka kesembuhan agar mereka terus bersandar dan berharap kepada Engkau Bapa. Juga jemaat yang susah ataupun kehilangan pekerjaan ketika ini, buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan lagi pekerjaan yang lain. Para jemaat yang berduka cita atas kesusahan, Engkau berikan mereka penghiburan Bapa.
agar biar mereka terus berharap dan bersandar kepada Engkau. Bapa, terima kasih, ini doa kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, seterusnya kita bersama-sama dalam akuan dosa. Yahweh yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampuni kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi kita, membebaskan kita dari segala dosa kita, melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Mari kita sama membaca doa Tuhan seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Tuhan kekal, Bapa kami yang di syurga, kami mengucap terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucap terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Oke, sekali lagi jemaat dalam Yesus Kristus. Sekarang masa untuk pengumuman. Jadi sebelum saya mengumumkan dua perkara, mengingatkan saja, saya ingin menyambut, mengalu-alukan kamu yang hadir di dalam ibadah pelayanan bahasa Malaysia St. Mary Cathedral Kuala Lumpur pada pagi ini. Shalom dan charis Kristus bersama dengan kita semua. Kiranya Tuhan itu sentiasa menyertai kita. Sekiranya Tuhan itu sentiasa memberi shalom dan kasih kurnia-Nya bagi kita di dunia yang jahat pada pagi ini. Dan shalom bagi kamu. Terima kasih kerana Anda semua setia mengikuti ibadah. Dan saya percaya dan sangat yakin kamu banyak didorong, diberkati melalui pelayanan kita. Walaupun hanya berjauhan dalam online. Jadi terima kasih untuk kamu semua. Yang pertama, saudara, ingin mengingatkan kita tentang pelayanan kita tidak terhenti, malah di dalam pelayanan kita sepanjang pandemik ini, dalam online ini sebenarnya kesibukan itu berlipat ganda. Ya, sebab lain pula rasanya melayani seperti ini, karena kita perlu menyiapkan diri kita dengan sepenuhnya. Menyiapkan diri kita dari banyak aspek. Ya, kadang-kadang kita rasa diri kita tidak seperti melayani Tuhan seperti di dalam gereja, sebab kita berhadapan di hadapan kamera dan menyampaikan apa yang kita mau lakukan. Namun begitu saudara, kita sangat bersyukur oleh kerana di dalam pelayanan seperti ini kita dapat melakukannya bersama-sama. Jadi ingatkan kita supaya kita turut serta dalam pelayanan ini, terutamanya dalam hal berdoa. Jadi berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan setiap Ahad.
dalam mereka mempersiapkan diri, baik yang memimpin lagu, baik yang membaca, baik yang berdoa, baik yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi berdoa untuk mereka-mereka semua. Lalu yang kedua, tentang pelayanan gereja dari sudut pemberian. Jangan lupa juga, sebab pelayanan Tuhan tetap berjalan. Jadi jangan lupa untuk memberi yang sepatutnya memang Tuhan punya. Jadi lihat, ingat nomor nomor akaun kita bank in ataupun transfer saja untuk pelayanan Tuhan. Jadi terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Bagi kamu yang mendoakan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, terima kasih semua. Jadi ini saja pengumuman dan peringatan bagi kita pada Ahad ini. Terima kasih. Oke, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seperti firman Tuhan pada pagi ini, di dunia sana penuh dengan taufan dan gelora yang luar biasa. Jadi untuk menghadapi dunia, kita memerlukan courage dan shalom Tuhan. Jadi sebelum kita keluar ke dunia, terimalah berkat dan pengurusan dari Tuhan sesuai dengan musim Trinity kita. Jemaat, Tuhan yang Tritunggal menguatkan kamu di dalam iman dan kasih, melindungi kamu dari segenap sudut, dan membimbing kamu di dalam kebenaran dan kedamaian. Dan berkat Tuhan yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama dalam nama Kristus. Amin. Jadi, jumpa lagi minggu hadapan. Ku tahu Tuhan ada bersamaku, Dia jagaku, Dia peliharaku. Ku tak takut apa yang di depanku, sebab Tuhan
di dalamku. Ku tahu Yesus telah sembuhkanku. Baginya tak ada yang mustahil. Ku beroleh kesembuhan darinya. Yesusku, ku percaya.